biar sudah tua atau kakek-kakek, suka main perempuan. Waduh, miris sekali kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini. Jika pengakuan dari si Mbak Elia Gabriana Bahmit ini benar. Saya sudah mencari data dan ini data yang saya baca. Nah, ini berita yang saya dapatkan dari tribunmedan.com. Nah, itu kita lihat fotonya ex-gubernur Maluku Utara ini, yaitu Bapak Abdul Ghani Kasuba. Nah, ini beritanya, teman-teman nanti bisa cari di laman mesin pencarian, di akun-akun atau handphone teman-teman semua. Biar teman-teman lebih jelas. Di sini saya tidak akan panjang lebar. Saya akan nanti membacanya, tidak semua ya, karena durasi dari konten yang saya buat ini. Nah, saya singkat saja. Elia Gabriana disebut-sebut merupakan kontraktor juga politikus di Maluku Utara. Di depan majelis hakim yang dipimpin Haryanta. Elia mengungkapkan perannya selama bersama Abdul Ghani Kasuba yang sering disapanya Om Haji. Kalau si Mbak Elia ini memanggilnya Om Haji, kalau saya memanggilnya Om Abdul. Ya, beda versi lah ya. Ya, itulah berita yang tadi kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa cari di mesin atau akun-akun pencarian kalian di masing-masing handphone kalian sendiri. Yang saya hanya mau bilang adalah Om Abdul, jika benar kesaksian dari keponakan Anda si Mbak Elia ini atau orang yang mengaku sebagai keponakan Anda ini, berarti Om Abdul mirip dengan panutan saya, yaitu artis dari Jepang. Ya, pasti kalian kenal lah ya, terutama khususnya yang laki-laki. Siapa orangnya? Ya, benar sekali. Kakek tercinta kita, yaitu adalah kakek Sugiono. Ada ketawa kan? Beliau mempunyai umur yang sudah zuhur, tapi kekuatannya tetap subur. Hanya saja si kakek Sugiono ini profesinya adalah artis JAV. Sedangkan Om Abdul profesinya ex-gubernur Maluku Utara ini. Tapi hampir mirip lah ya sama panutan saya itu. Suka main darah muda. Oh iya, di berita yang tadi juga kalian bisa baca kelengkapannya. Di situ Om Abdul ini menghabiskan uang sebanyak 3 miliar hanya untuk main cewek. Kata kesaksian dari si Mbak Elia Bahmit ini yang mengaku-mengaku sebagai keponakannya Om Abdul. Nah, di berita tersebut, kata si Mbak Elia ini, uang 3M ini dipakai untuk beli lobang sana-sini. Yang jadi pertanyaan saya nih, dan untuk semua masyarakat yang menonton konten ini, atau masyarakat jelata ini, khususnya masyarakat laki-laki Om. Om Abdul, itu obat kuatnya, mereknya apa? Jika Om Abdul memberitahu kita merek obat kuatnya, mungkin kita maafkanlah ya perbuatan Om Abdul soal 109,7 miliar itu. Khusus kita yang laki-laki. Ya, tapi kita nggak tahu loh ya, apakah jaksa KPK maafin si Om Abdul atau tidak. Tapi dari saya, pantang lobang sebelum senang. Sorry Om, maksud saya pantang pulang sebelum menang untuk kasus yang dijalani sama Om Abdul ini.
Demikianlah kesaksian dari si Mbak Elia ini atau orang yang mengaku sebagai keponakan dari Om Abdul ini. Oh iya, tapi saya juga salut dengan si Om Abdul ini. Biar kalian tahu, Om Abdul ini seperti kata media, biarpun sudah menjadi tersangka kasus gratifikasi, tapi Om Abdul ini memang adalah orang yang baik. Ini penonton dengar nih kebaikan Om Abdul dalam sidang yang saya sempat cari data tentang isu si Om Abdul ini. Dan emang benar, Om Abdul ini suka membantu membiayai ciwi-ciwi yang pengen kuliah. Nah, salah satunya ya si pegawai bank dengan nama Wiwin Nurlinda Tan. Nah, saya sempat mencari yang tentang Mbak Wiwin Nurlinda Tan ini. Dan ini data yang saya cari di internet. Ternyata memang benar. Pada sidang di Pengadilan Negeri Kota Ternate, Mbak Wiwin ini diundang oleh Jaksa KPK untuk menyampaikan kesaksian tentang ex-gubernur Maluku Utara tersebut. Dan ini data yang saya dapat. Nah, ini berita yang saya dapat dari bangkapos.com. Bisa teman-teman lihat captionnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di mesin pencarian yang ada di HP teman-teman semua. Nah, itu foto si mantan ex-gubernur dan mungkin si Mbak Wiwin ini ya. Oke, kita lanjut baca. Nah, di situ kita lihat captionnya atau beritanya. Selain doyan order cewek cantik hingga diduga menghabiskan uang Rp 3 miliar, Bapak Abdul Ghani juga ternyata pernah memberi uang kepada seorang pegawai bank cantik. Seorang pegawai bank cantik. Nah, itulah berita yang tadi kalian bisa lihat sendiri. Dan kalian nantinya bisa mau tahu lebih lengkap beritanya. Alamatnya berita tadi sudah saya tampilkan di video singkat tadi. Dan kita langsung saja lanjut. Katanya kesaksian tentang si Mbak Wiwin yang pegawai bank di salah satu bank pemerintah ini, menurut gue ada yang aneh. Karena dia bekerja di salah satu bank, ya, dan si Mbak Wiwin ini dalam kesaksiannya bahwa dia sering berjumpa dengan si Om Abdul ini. Coba kita lihat foto asli si Mbak Wiwin ini seperti apa orangnya. Soalnya pada gambar yang tadi saya tampilkan videonya agak buram ya. Jadi kalian tidak dapat mengenali atau melihat dengan jelas. Ini foto yang saya cari di internet. Pantesan si Om Abdul ini mau bantu bayarin kuliahnya si wanita ini. Orang si Mbak Wiwin ini memang cantik kok. Gimana menurut lu semua? Cantik gak? Ya pasti cantik dong. Cantik gitu. Mas saya juga. Ya sudahlah, kita lewat aja. Namun ada yang janggal dari kesaksian si Mbak Wiwin ini. Katanya dia menolak bantuan si Om Abdul ini. Nanti kalian bisa cek sendiri di berita yang lebih lengkapnya. Tetapi nomor rekening banknya si Mbak Wiwin ini tetap dia berikan ke salah satu anak buah si Om Abdul yang bernama Ramadan. Dan kata si Mbak Wiwin ini, dia dipaksa sama si Ramadan ini. Lucu juga kesaksian si Mbak Wiwin ini. Patut menjadi tanda tanya dan misteri dan PR bagi hakim kita yang memeriksa kasus ini. Dan katanya
uang yang diberikan ke si Mbak Wiwin ini masuk ke rekeningnya sampai 3 kali. Dengan jumlah total yang dikirimkan sebanyak 3 kali tersebut adalah 52 juta rupiah. Tapi saya tetap respect sama si Mbak Wiwin ini dengan kesaksiannya menurut dari dia sendiri. Dan semoga bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus si Om Abdul ini. Ya karena dia dipaksa juga sama si Ramadan ini, yang katanya adalah salah satu anak buah si Om Abdul ini. Oh iya, Jaksa KPK, jangan lupa juga memeriksa itu orang yang bernama Ramadan. Karena dalam beberapa kesaksian yang saya baca tentang berita si Om Abdul ini, namanya selalu muncul. Seperti ada lirik lagu yang liriknya seperti ini. Siwana siwa uwono uweni, yang si Ramadan jangan sampai lepas, ini nyanyian kode. Gitu Pak Jaksa KPK. Seperti itu sidang lanjutan yang sekarang dijalani sama si Om Abdul ini. Dan semoga kasus tersebut diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Entah itu Om Abdul Ghani Kasuba bersalah atau tidak bersalah. Dan semoga dari kasus tersebut pejabat-pejabat kita di negara ini bisa mengambil pelajaran agar menolak dan melawan suap juga korupsi di negara kita tercinta ini. Nah, di kesempatan ini juga gue mau menyampaikan kepada kalian semua agar bisa memberikan support di channel ini. Agar ketika channel ini bisa berkembang dan menghasilkan, saya akan buat juga konten berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, yang tidak terlayani oleh oknum-oknum pemerintah yang zolim. Support kalian berupa like, share, dan juga subscribe channel ini agar cita-cita kita semua untuk saling berbagi bisa tercapai. Oh iya, ini bukan janji calon legislatif atau eksekutif. Oh my God! Karena masih banyak saudara dan saudari kita di pelosok sana yang membutuhkan bantuan kita. Dan juga jangan lupa jika ada masalah dengan oknum-oknum pemerintah kita, kalian bisa hubungi via Japri di nomor yang ada di deskripsi. Dengan mengirimkan bukti-bukti berupa video atau data tertulis di nomor tersebut. Akan saya hubungi dan saya jadikan konten agar kalian bisa mendapat keadilan. Karena sekarang zaman sosial media, jadi kita gunakan sosial media untuk bisa membantu kita sesama. Agar kita bisa menjadi dengan bijak untuk menggunakan sosial media, bukan kepo-kepoin masalah seperti yang tadi di awal saya bilang. Terima kasih kalian telah menonton channel ini. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago katarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.